Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia Zaira dari kelas Tekom C dengan NIM 2402 1050 1068. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai logika fuzzy sebagai tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, saya lanjut saja. Nah, di logika fuzzy ini kita berkenalan dengan fuzzy inference system. Nah, fuzzy inference system merupakan bagian penting dari setiap logika fuzzy. Fuzzy inference adalah proses merumuskan pemetaan dari input yang diberikan ke output menggunakan logika fuzzy. Pemetaan kemudian memberikan dasar dari mana keputusan dapat dibuat atau pola yang dapat dilihat. Nah, proses fuzzy inference ini melibatkan bagian komponen, yaitu fungsi keanggotaan, operator logika fuzzy, dan aturan if-then. Selanjutnya, kita mengenal struktur sistem inferensi fuzzy. Nah, dalam sistem inferensi fuzzy itu ada 4 struktur. Yang pertama ada fuzzification. Nah, fuzzification ini adalah suatu proses pengubahan nilai tegas atau CRISP ke dalam fungsi keanggotaan fuzzy. Kemudian ada inference engine, yaitu proses implikasi dalam menalar nilai masukan untuk menentukan nilai keluaran sebagai bentuk pengambil keputusan. Kemudian ada defuzzification. Nah, defuzzification ini adalah proses pemetaan dari himpunan fuzzy ke himpunan tegas. Kemudian yang terakhir ada rule base. Nah, rule base ini merupakan bentuk aturan relasi atau implikasi if-then. Nah, contohnya itu seperti if X sama dengan A dan Y sama dengan B, then Z sama dengan C. Nah, if then itu adalah jika, then itu maka. Oke, selanjutnya ada operasi sistem pakar fuzzy. Nah, operasi sistem pakar fuzzy ini terdiri atas fuzzifikasi dari variabel input, kemudian inferensi atau evaluasi rules, kemudian komposisi atau agregasi, kemudian defuzzifikasi. Oleh karena itu kita langsung masuk saja ke intinya, yaitu fuzzy Tsukamoto. Nah, secara umum ini fuzzy Tsukamoto merupakan sistem logika yang diperkenalkan oleh Hiroshi Tsukamoto pada tahun 1985. Ia mengembangkan pendekatan ini untuk mengatasi masalah kontrol dan pengambilan keputusan dengan menggunakan himpunan fuzzy, di mana output dari setiap aturan adalah fungsi monotonik. Metode ini mulai terkenal karena kemampuannya untuk menghasilkan output yang lebih terstruktur dan aplikatif dalam berbagai situasi. Selanjutnya itu model fuzzy Tsukamoto. Nah, metode ini efektif dalam sistem yang memerlukan keputusan yang harus memiliki basis penalaran fuzzy dan sering digunakan dalam aplikasi seperti misalkan kontrol proses, pengendalian sistem dan pengambilan keputusan. Kemudian adapun contoh soal di sini. Nah, soal yang diberikan di sini adalah soal yang menggunakan logika fuzzy Tsukamoto yang sangat sederhana. Nah, soalnya ini ada seorang pelanggan dilayani dalam 6 menit. Kita disuruh menentukan tingkat kepuasan pelanggan menggunakan logika fuzzy. Nah, karena tadi ada durasi pelayanan dalam 6 menit, kita harus mengubah dulu waktu menit tersebut menjadi nilai fuzzy. Nah, nilai fuzzy itu kita harus menentukan cepat atau lambatnya, tetapi 6 menit itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai cepat atau lambat, tapi kita harus membuat fungsi keanggotaannya dulu. Nah, inputnya tadi lama pelayanan per menit, lama pelayanan dalam satuan menit, yaitu 6 menit. Nah, di sini ada 2 himpunan fuzzy. Di sini jika di sini ada himpunan yang bagian cepat. Nah,
jika pelayanan ini X kurang dari sama dengan 3, X itu dianggap sebagai pelayanan. Nah, jika pelayanan itu kurang dari sama dengan 3, maka nilai keanggotaannya itu adalah 1 atau dianggap cepat. Kemudian jika pelayanannya berada di rentang 3, 3 dan 10, maka ini harus menggunakan rumus ini, 10 kurang X waktu pelayanannya per 7. Nah, di sini dapat dilogikakan bahwa semakin lambat maka nilainya turun linear. Kemudian di sini jika waktu pelayanannya itu lebih dari sama dengan 10, maka nilai keanggotaannya itu adalah 0 sehingga dianggap tidak cepat. Kemudian bagian ini, himpunan yang lambat. Nah, di yang lambat ini seperti tadi, jika pelayanannya kurang dari sama dengan 5, maka nilai keanggotaannya itu 0 atau tidak lambat. Kemudian yang kedua itu jika waktu pelayanannya itu berada di rentang 5-10 menit, maka menggunakan rumus X kurang 5 per 5. Nah, ini sama dengan logikanya, itu semakin lama maka semakin lambat. Kemudian yang terakhir di bawah sini ada jika pelayanannya itu lebih dari sama dengan 10, maka nilai keanggotaannya 1 sehingga dianggap lambat atau sangat lambat. Nah, kita langsung setelah menentukan tadi fungsi keanggotaan, kita mendapatkan rule base. Nah, atau ada rule base-nya. Nah, aturannya itu jika pelayanannya cepat maka kepuasan pelanggan itu tinggi. Kemudian jika pelayanan lambat maka kepuasan pelanggan itu rendah. Oleh karena itu kita langsung saja menghitung derajat keanggotaannya atau masuk ke metode Fazification. Nah, data pelayanannya itu adalah 6 menit. Kita hitung derajat keanggotaannya. Karena 6 menit tadi, maka kita tentu saja menggunakan rumus ini, yang kedua ini, karena 6 menit itu berada di rentang 3 sampai 10. Yang untuk menentukan cepatnya. Sehingga kita pakai rumus tadi, 10 kurang nilai lama pelayanan per 7. Nah, 10 kurang 6 per 7 mendapatkan nilai 4 per 7 atau hampir sama dengan 0,57. Kemudian yang lambat itu juga menggunakan rumus yang ini, karena 6 itu berada di rentang 5 dan 10, sehingga kita masukkan di sini lama pelayanan itu 6 dikurang 5 per 5, mendapatkan hasil 1/5 yang sama dengan 0,20. Nah, selanjutnya itu ada inferensinya. Nah, di inferensi ini kita menentukan bahwa jika kepuasan tinggi maka nilainya itu 0,57. Kemudian jika kepuasan rendah itu maka karena nilainya lambat sehingga 0,20. Jadi Fazi ini memberikan dua kemungkinan. Jika 0,57 itu maka pelanggan cukup puas, kemudian jika 0,20 itu kurang puas. Nah, inti logisnya ada di sini. Nilai yang lebih besar menunjukkan kategori yang lebih dominan. Nah, yang ini lebih dominan atau nilai yang lebih besar sehingga pelanggan lebih cenderung puas. Nah, setelah melakukan inferensi itu kita langsung ke difazifikasi. Nah, di difazifikasi ini kita memilih keputusan yang paling kuat. Nah, karena kita sedang memakai metode paling simpel atau dasar tadi, kita cukup mengambil nilai yang paling besar. Nah, di sini kepuasan sama dengan max 0,57
0,20. Nah, nilai max dari dua angka ini adalah 0,57, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kepuasan pelanggan itu jika dilayani selama 6 menit adalah tinggi atau 0,57 tadi, sehingga pelayanannya dinilai cukup cepat atau masuk di kategori cepat. Oke, itu saja penjelasan dari mengenai logika fuzzy. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.